Siapa yang di sini tahu Pancasila angkat tangan? Kamu nggak tahu? Tahu nggak? Angkat tangan. Ada yang tahu? Kau semua rata-rata udah pada tahu ya? Yang belakang nggak tahu Pancasila? Di sini siapa yang bisa menyebutkan Pancasila dari 1 sampai 5? Saya. Nah, ini. Kamu apa Pancasila? Nah, sebelumnya kenalin, aku Kakak Muhammad Farijal dari kampus BSI ya. Di sini Kakak bawa teman-teman yang mengajar kalian nanti. Karena perkenalan. Ya, nama saya Mahathir Ahmad Elijah Surnani. Kalian bisa panggil saya Mahathir. Kalau saya namanya Muhammad Torik Aslami, tapi kalian bisa panggil saya Torik. Oke, nama saya Ardan Eri Gunawan. Bisa panggil nama saya itu Ardan. Dan saya Kevin jadi bisa dipanggil Kevin. Pasti. Jadi lanjutin dulu soal yang Pancasila tadi. Coba kamu. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, bangsa yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan peraturan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keren. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan peraturan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke. Jadi di sini kita bisa kalian semua itu pasti udah hafal ya kalau Pancasila. Silakan duduk dulu, tapi ini ada sedikit aja. Sini situ hadiahnya, ambil hadiahnya. Bilang apa dong sama kakaknya? Tapi ini kan cuma tahu kalau Pancasila itu tuh sebagai dasar dari negara kita ya. Tapi di sini tuh kakak mau ngejelasin lagi, kita dalamin lagi tentang Pancasila ini. Jadi di Pancasila tuh di materi kita itu ada namanya PMP, Pelajaran Moral Pancasila. Dan kalian tahu nggak moral itu apa? Kebiasaan. Apa? Kebiasaan. Siapa tuh yang jawab? Terus apa lagi? Lagi? Siapa? Enggak, siapa lagi dari kan nggak cuma satu tapi. Ya. Apa itu contoh moral? Siapa itu? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Ainun. Ainun. Oke, ada lagi? Coba dalam kehidupan sehari-hari. Satu lagi Ada apa? contoh dari kehidupan sehari-hari. Iya, moral. Moralnya. Tadi apa? Sopan hadap dulu. Ya. Ya, yang lain. Ya. Lain deh. Coba kehidupan sehari-hari, ayo. Berbakti kepada orang tua. Siapa tuh? Oke, samping. Yang mana? Namanya siapa? Asmana. Iya. Namanya Yang dokter tadi. Namanya dari siapa? Ini ada pertanyaan lagi nih. Siapa yang tahu lambang villa keempat? Saya. Ya udah. Iya. Pilih. Kamu ini. Ini. Maju deh. Sini maju. Ada di atas. Ini apa? Tadi. Gak apa-apa. Iya, sama. Oke. Sekarang kita lanjut dari pembahasan tadi. Di sini ada sila pertama. Sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, dan lambangnya itu bintang emas ya. Terus untuk nilai
tidak mengganggu orang saat melaksanakan ibadahnya. Bagus. Bagus. Ya maju. Maju maju. Tepuk tangan. Tepuk tangan, Ya, tapi benar katanya tidak mengganggu orang selama beribadah kan. Dan juga kita tuh harus rajin juga beribadah mau itu apapun agamanya gitu kan. Dan jangan pula kalian kayak mendiskriminasi atau bahasa simpelnya itu kayak menjahati gitu Pak, orang-orang yang berbeda agama. Jadi kalaupun di lingkungan kita tuh ada orang berbeda agama, kita tetap nggak boleh bersikap negatif ke mereka. Harus positif. Jadi semoga boleh. Oke, anak-anak, udah tahu kan nama istilah kedua itu apa? Apa jelasin? Sebutin bareng-bareng ayo. Betul Pak. Betul. Jawabannya tahu apa? Apa? Betul. Oke, jadi sila kedua itu kan mengajarkan kita untuk sopan santun dan berakhlak yang mulia. Oke, dan juga penuh kasih sayang. Oke, coba sebutkan contohnya seperti apa? Ya kamu. Pak contohnya. Tidak berantem dengan rekan. Yang keras. Yang keras coba. Tidak berantem dengan rekan. Betul. Dan lagi kamu. Sopan kepada guru. Tadi itu kalau nggak salah udah dijelasin tadi di bagian bawah. Ya kurang tepat yang Jadi lain. nggak? Pembahasannya sila kedua ya. Ya contohnya. Contohnya apa? Selain itu. Menolong teman satu saat. Itu Udah. Oh iya lu. Udah ya. Udah. Ada lagi? Oke, kalau misalnya belum ada contoh lagi bisa dijelaskan sama Kak Ardan. Sebenarnya kalau contoh itu banyak ya, kayak menolong kayak menolong teman, misalnya mau minjem pulpen kasih, atau bahasanya berbicara dengan sopan santun dengan yang lebih tua, dan juga tidak membedakan kayak macam suku, agama, dan juga dan latar belakangnya. Jadi semua harus tidak boleh, bahasanya rasis ya kalau kita bilang ya rasis. Jadi harus dengan sopan dan santun. Jadi oke. Jadi adil dan benar itu adalah kita kalau misalnya tolong, makasih, dan juga maaf, kata maaf itu sangat berharga sekali untuk ngomong, karena kita adalah negara Indonesia yang penuh sopan santun dan beradab. Ya tadi yang menurut tadi siapa namanya? Siapa? Keras. Fikri. Selanjutnya sila ketiga ini disampaikan kakak siapa? Tidak ketiga itu apa bunyinya? Pedagang Indonesia. Satuan ya. Ini contoh pertama apa nih? Gotong ayam. Siapa itu? Gotong royong. Ayam. Betul. Satu lagi ada yang dicontoh. Lagi nih. Satuan. Ayo berani angkat tangan. Jangan berani. Lagi yang di sebelah sini nih, belum ada nih. Ayo siapa yang mau angkat tangan? Goyangnya. Ada yang tahu? Ayo. Ada yang tahu? Tapi Indonesia goyangnya. Apa majunya? Goyang. Coba kamu. Ah, yang pojok. Siapa namanya? Ya. Sebutkan contoh dari sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari.
persatuan Indonesia itu kayak ya kita nih berbagai-bagai suku ya. Dari ada yang suku Kerawai, suku adat dari Jawa, dari Kalimantan. Itu satuan. Kita tidak ada membeda-bedakan. Kayak asing nih, misal dari Sumatera ngatain yang Jawa, nggak boleh. Karena ini persatuan Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Untuk simbolnya apa nih? Simbol ini. Ya, gambarnya. Ya. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan teman-teman kita yang kayak nih. Misal maaf nih ya, ada yang hitam, ada yang putih, nggak boleh. Ya, ada yang kicim, nggak boleh. Karena kita persatuan. Nggak boleh. Kita ini persatuan Indonesia. Kita kembalikan. Ada yang tahu bunyi sila keempat? Baru siapa? Kayak kamu. Kerakyatan yang dipimpin oleh Berdiri. Ya. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, tepuk tangan. Bisa teman-teman contohnya? Iya, Roji. Iya, orang. Bisa orang? Oke, benar. Ya, terima kasih. Coba dong, saya hai Itu gitu. ada banyak orang. Contohnya itu Coba itu. sama teman-teman membuat kelompok, saling gotong royong seperti tadi kan. Dan Saya dong. tidak memaksakan kehendak itu berarti kalian tidak memaksakan. Intinya nilai-nilai intinya itu musyawarah untuk mencapai mufakat, menghargai pendapat orang lain. Jangan contoh si A beda pendapat, kalian kayak ngumpul dia. Jangan gitu, nggak baik. Ya saling menghargai, benar. Oke, kakak rasa cukup. Saya akan ke teman saya sebelumnya. Baik, adik-adik. Di sini ada yang hafal sila kelima dari Pancasila. Ayo sebutin bareng-bareng ya. Sebutin bareng-bareng. Sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Di sini cukup pada pintar-pintar semua ya. Untuk lambangnya apa sila kelima itu? Yang apa? Benar. Kelihatan ya? Tadi nggak bisa ngecek. Di sini siapa yang bisa beri contoh apa itu adil dengan contoh di lingkungan sekolah aja bersama teman-temanmu apa? Apa? Udah. Ayo. Jangan bersikap seperti DPR. Coba maju. Gimana kamu? Tadi jawabannya apa? Tidak bersikap seperti DPR. Oke. Selain itu, kamu tadi belakang jawab apa? Tidak Ada boleh. Itu contohnya di sekolah aja ya. Tidak boleh memilih-milih teman. Kurang tepat. Kamu? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kamu? Pemerintah yang adil kepada rakyatnya. Betul. Guru ya, Guru. Ada yang lagi. Ayo siapa? Jangan takut. Gak boleh korupsi wakas. Betul. Satu benar gini. Satu bicara. Ada lagi siapa yang berani kamu? Saling adil dalam hal apapun. Saling adil dalam hal apapun. Contoh kalimat itu apa?
Oke, contoh keadilan dalam di sekolah itu ketika ya apa? Tidak membuli. Dekat ya. Contoh keadilan di sekolah itu terutama di ruang kelas, ketika kalian punya bekal, bawa makanan dari rumah, dan kalian lihat teman kalian lapar dan tidak punya uang karena faktor tertentu, kalian bisa membagikan makanan ini dengan kawan kalian. Itu lebih adil. Karena keadilan itu bukan dengan kesetaraan, tetapi yang mampu menolong yang tidak mampu. Itu keadilan. Oke? Siapa di sini tadi yang nolongin teman dari Siapa yang nolong teman hari ini? Ya. Yang dijajan teman, dijajan barang teman? Ya. Ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya, jajan barang teman, jajanin temennya nggak punya uang jajan. Kemarin aja. Oke. Jadi, halo adik-adik. Jadi dalam keadaan sosial itu karena mencakup sosial, sosial itu adalah contoh sekeliling kita nih. Ini kita bersosialisasi. Dalam contoh keadilan sosial kita tidak boleh apatis. Apa itu apatis? Ada yang bisa jelasin? Apatis tidak peduli sama sekali. Betul. Atau bahasa kasarnya bodoh amatan, tidak punya respect, gitu ya. Oke, selanjutnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa dipahami? Saya contoh menyeluruh dalam keluarga, keadilan itu bagaimana? Kamu? Contohnya mencakup keluarga. Nah, ada ya. Tidak sayang kepada adik saja, tapi ke itu ya pada seluruh Pelan-pelan. ya tidak boleh kasih. Contohnya kamu kan belum memberi contoh ke ayahmu. Ayo, berkeadilan itu kalau untuk ayah apa? Selain uang jajan. Dan Bisa jawab? Oke. Contoh keadilan yang harus kita terapkan kepada ayah adalah ayah kita di rumah atau di luar rumah bekerja dengan keras untuk menyempurnakan kalian ini. Dalam keadilan sosial, jika kita tidak bisa setara, setidaknya kita mengasih feedback atau umpan balik dengan cara kamu sekolah yang benar, kamu tidak nakal, benar? Kamu nurut kepada ayahmu, betul? Ayahku killer yang kurus. Siapa? Siapa? Ayahnya killer. Saya kan galak bapak saya. saya Kamu ayahnya galak. Oke, cara menghadapi ayah yang galak bagaimana? harus nurut berbakti kepada ayah. Betul. Nakal. Cara untuk menghadapi ayah yang galak adalah komunikasi. Harus nurut sama dia. Komunikasi kita harus sopan kepada dia. Kita kalau bisa menuruti apa mau dia. Oke? Betul? Kamu terapi, nama kamu siapa? Katir. Hah? Katir. Fatir. Kamu terapi omongan kakak ke ayahmu. Dengan kamu komunikasi yang bagus, bicara yang baik, menuruti semua kemauannya, menjadi kebanggaan keluarga. Nanti ke depan kelak ayahmu juga akan bisa lembut ke kamu. Oke? Di sini siapa yang mempunyai adik? Banyak. Oke, di sini berkeadilan juga harus sama adik. Gak apa-apa. Kita nggak boleh memandang status apapun. Yang terpenting dia adalah adikmu ya. Oke? Kasih sayang itu. Halo. Ini lihat sini adik. Lihat sini ya. Kasih sayang itu harus murni. Tidak ada sangkut paut. Mau itu adik tiri, mau itu adik angkat, oke? Karena kasih sayang seharusnya dilihat tulus.
dan tidak memandang apapun. Ya, mengerti? Contoh keadilan sosial atau Pancasila bisa diterapkan dari sila 1 ke sila kelima pada saat ini dengan cara apa? Kalau semua itu digabungin dari sila 1 tadi apa? Kakak yang sila 1 siapa? Oh, saya. Sorry kakak. Tadi sila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila 2 siapa tadi? Kakak Ardan. Isinya. Kemasan yang adil dan beradab. Sila 3 kakak. Persatuan Indonesia. Sila keempat kakak Mahathir apa isinya? Oke, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kalian mengaplikasikannya Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, bukan dalam mencakup sekolah saja. Ayo, ini agak susah, cuman di sini biar kalian bisa menggunakan pengetahuan kalian, ilmu kalian, logika yang benar. Ya. Bagaimana? Mencari. Mencari. Kenapa harus mencari? Soalnya kalau misalnya dapat lingkungan yang buruk tuh biasanya ke bawah juga. Jadi kalau misalnya lingkungan yang baik biasanya ke bawah juga. Oh betul. Cuman saran kakak, daripada kita mencari, lebih baik kita menciptakan. Oke? Ketika ada lingkungan kita atau ada anak kelas kita yang nakal, kita harus merubah dia, membantu untuk menjadi lebih baik. Itu salah satunya kamu akan berubah habit lingkungan sini jika ada yang nakal. Betul tidak? Betul ya? Oke. Pancasila. Diperhatikan ya adik-adik ya. Iya kakak. Oke adik-adik, kenapa sih pendidikan Pancasila, pendidikan moral Pancasila itu penting untuk kita? Apalagi kalian ini masih SD. Ayo ada yang bisa jelasin? Didik dari Gak ada? Kakak bantu ya, apa? Siapa itu dari kamu? Jangan takut tadi, jangan takut. Ayo bicara. Kamu tadi kamu ini. Ayo. Ya. Jangan takut. Pendidikan Pancasila moral itu kenapa penting untuk kalian? Di usia kalian? Iya betul. Cuma kenapa penting? Spesifiknya. Yang mana? Ayo. Oh, itu, Ayo, betul, jangan betul. takut ya. Apa? Jawab itu dengan kamera dan kakak Torik. Agar masa depan lebih cerah dan hidupnya lebih baik. Betul, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, adik-adik. Adik-adik, di sini siapa yang paling pintar? Rafa. Kamu. Kamu. Kamu ya? Oke, Rafa. Rafa, kamu di sini ditunjuk sebagai anak paling pintar di sekolah. Tapi itu boleh jadi kebanggaan kamu, tetapi kamu tidak boleh sombong. Oke? Dalam artian sombong. Sombong itu bertentangan dengan Pancasila sila ke Kedua. sombong. Kedua. Berapa? Betul, 2. Sombong sama dengan sila kedua. Nah, karena sombong, dia tidak bisa menerapkan Pancasila ini. Oke? Kenapa pentingnya moral dalam kehidupan? Ada yang bisa jelasin? Tadi siapa yang jawab moral? Ayo, yang jawab moral dikasih hadiah siapa? Ya kak, kakak tadi pertanyaan ada yang jawab moral ya kak? Ya, pertanyaan tadi yang jawab moral ya? Tadi moral. Moral kan ketuanya Maha Esa. Iya dia yang di ketuhanan yang Maha Esa yang pertama ya.
Iya, moral Ya. itu apa sih? Moral sama dengan apa? Atau persamaan katanya apa? Akhlak. Akhlak, betul. Emang lu Iya. Kan dia tadi yang jelasin. Siapa nama kamu? Lihat Kakak Torik. Ya. Ainan. Itu. Oke. Miraja. Kenapa deh? Ya baik adik-adik, di sini kita harus belajar moral karena apa? Ilmu tanpa akhlak itu tidak ada artinya. Sebelum berilmu kita harus berakhlak. Akhlak itu harus bisa saling menghargai. Contoh kecilnya, ketika ada guru, sapa duluan, cium tangannya, tanya kabarnya, tanya kita pelajaran hari ini apa. Betul? Di sini kakak ingin memberikan pendidikan karakter juga sebenarnya kepada kalian. Tuh, jadi tuh kakak lihat kenapa sih harus kelas 6 SD? Karena nanti kalian lulus akan naik ke jenjang berikutnya SMP. Yang dimana SMP itu udah masa-masa remaja ya kak ya. Masa-masa remaja kadang yang laki-laki emosinya tinggi, ada yang perempuan mulut yang nggak bisa dijaga, cerewet atau lemes, atau menghina, itu sangat bertentangan dengan Pancasila. Nah, oleh karena itu pendidikan moral Pancasila ini sangat wajib sebenarnya untuk kalian-kalian ini. Ada yang mau dijelaskan lagi tambah? Seperti yang kita tahu di selama di kelas ini tuh udah banyak yang tahu ya soal Pancasila ya. Dan arti-artinya juga gitu, dari nilainya juga itu udah banyak yang tahu. Arti dari moral juga udah banyak yang tahu kan, udah bisa menerapkan juga kan di setiap kehidupan kalian sehari-hari. Ya saya harap bisa lah ya. Ya intinya gitu. Dan kakak mau nanya satu lagi, mungkin ini sedikit keluar dari konteks ya. Mungkin ini masuknya ke IPS mungkin ya. Dan ini satu lagi gitu ya, jadi kan coba ya. Lagi. Jadi di namanya Pancasila itu kan ada burung Garuda. Nah, burung Garuda itu kan megang sebuah tulisan. Dan tulisannya, ya tulisannya kan Bhinneka Tunggal Ika tuh. Artinya apa? Satu dong. Oke, maksud itu artinya udah benar kan? Tapi itu tuh juga masuk ke sila keberapa gitu? Tiga. Tadi udah masuk ke tiga. Dua. Betul kakak Kevin? Betul Kevin? Oke kakak. Itu kan ada hadiah terakhir. Ayo siapa yang bisa jawab tadi maju ke depan. Ayo beri pertanyaan. Maju. Berikan jawabannya kak. Tanya dulu jawabannya apa tadi. Ya jawabannya apa? Lihat sini. Jawabannya Tadi itu udah masuk ke sila keberapa dalam Yang tadi kamu jawab apa? Jadi pertanyaannya tadi itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap tujuan. masuk ke Termasuk sila ketiga. Betul kak. ini udah kelihatan tadi ya hasilnya ya. Karena tadi udah banyak yang jawab gitu, tapi teman-temannya malah memilih untuk memberikan iman yang lain gitu hasilnya. Oke adik-adik, kakak rasa karena keterbatasan waktu yang ada, terima kasih atas respon kalian, terima kasih atas waktu kalian bisa menerima kakak-kakak. Semoga kalian kedepannya bisa memberikan terbaik untuk keluarga, bangsa dan negara. Harapan kakak kepada kalian sangat besar.
bisa membangun Indonesia ini ke arah lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara kalian belajar yang benar, yang tekun, yang rajin. Setiap apapun hal yang tidak bisa dikelola oleh otak kita, tidak bisa menerima, tanyakan kepada guru. Jika kelak kalian kuliah, tanyakan kepada dosen. Kakak rasa cukup menyampaikan hari ini. Atas kekurangan dan segala khilafan kami, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Dan catatan, kami berlima menaruh harapan besar pada kalian sebagai generasi muda yang akan datang, yang akan membangun Indonesia ini dengan menerapkan nilai Pancasila. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum bisa diem nggak bakalan bisa pulang nih. Atau nggak bisa keluar. Ayo semuanya kooperatif ya. Ayo bantu adik ini. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ayo bergerak, semangat. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku.